Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin muslimat dimanapun berada di belahan bumi Indonesia, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik kita tentang saudara kita, yang mana pertanyaan ini harus kita fahami dan kita jawab dengan penuh hati-hati. Untuk itu, mari kita sama-sama menyimak pertanyaan tersebut dan mari kita sama-sama menyiapkan jawabannya. Pertanyaannya adalah, mengapa kaum muslimin harus membela Palestina? Sebuah pertanyaan yang luar biasa yang dilontarkan dari hati sanubari yang paling dalam. Tapi ada yang mengatakan, ngapain jauh-jauh membela Palestina? Di sini saja banyak yang perlu dibantu. Saudaraku, barangkali ini bisa menjawab pertanyaan tersebut. Ada apa dengan kaum muslim dunia? Sebagian masih banyak yang tertawa 15 jam dalam sehari. Perhatiin sebentar saat menyaksikan berita, lalu tertawa lagi tanpa merasa perlu berbuat apa-apa. Dikala Israel membombardir dengan bom, lebih minim lagi tak sedikit kaum muslimin yang seolah tak terpanggil jiwa dan hatinya di saat banyak saudara mereka dianiaya. Dengan mudah dia mengatakan, ngapain mikir yang jauh di sono, wong di sini saja banyak orang yang menderita. Begitulah argumen yang sering keluar dan sering kita dengar. Ada pula yang di saat ribuan darah kaum muslimin dibantai, masih sempat mengeluarkan larangan berdemo membela Palestina. Pertanyaannya, kenapa sikap mayoritas itu bisa terjadi? Kenapa sikap mayoritas itu bisa terjadi? Tentu ini lemahnya iman dan minimnya pengetahuan tentang fikih dalam membela agama, negara, dan pengikutnya. Saudaraku, tanpa berpanjang kalam, mari kita kaji dalilnya. Kenapa kaum muslimin harus membela saudara-saudara muslim yang ada di Palestina? Pertama, kaum muslimin sedunia adalah seiman. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya orang-orang beriman tak lain adalah saudara. Sudah tentu dengan firman-Nya itu Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu bahwa orang mukmin di dunia ini tidaklah terkategori dalam 3 penjuru persaudaraan nasab, yaitu ke atas ayah ibu, sederajat kakak adik, ke bawah anak dan cucu. Barangkali mereka baru bertemu nasab di umat Nabi Nuh yang selamat. Walaupun begitu, ia menyatakan bahwa mereka adalah saudara, yaitu seiman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan,
Setiap muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Al-muslimu akhul muslim. Dan tak satu pun ulama yang berbeda pendapat bahwa persaudaraan tersebut adalah persaudaraan nasab, bukan iman. Bila demikian maka poin kedua di bawah ini adalah hak saudara yang harus ditunaikan saudara yang lain, yaitu membebaskan saudara kita dari sasaran kezoliman adalah wajib, bahkan dari perbuatan zolim. Sedangkan membiarkan berarti kita terancam laknat Allah yang menjadi dasar dari kewajiban ini. Adalah terusan hadis di atas di mana setiap muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak boleh berbuat zolim kepadanya, juga tidak membiarkan tersakiti atau terzolimi. Dasar lain yang cukup populer adalah tolonglah saudaramu dalam kondisi zalim maupun dizalimi. Dalam Sahih Muslim diterangkan tentang maksud hadis tersebut di mana Nabi bersabda, jika dia berbuat zalim maka kau cegah dia dari kezolimannya. Itulah yang disebut menolongnya. Tetapi bila dia dizalimi maka wajib pula bagi yang lain untuk menolongnya, terbebas dari kezaliman itu. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah jihad fisik adalah fardu kifayah. Saat cukup dengan sebagian, bila tidak adalah fardu ain. Pada saat ini saudaraku, sungguh nyata bahwa bila kaum muslimin di Gaza dibiarkan bertumpu pada kekuatan dan potensi sendiri, jelas tidak seimbang dari berbagai sisi, personil senjata maupun logistik. Oleh sebab itu kita perlu membantunya saudaraku. Dengan doa dan dengan harta yang kita miliki. Yang keempat adalah mengenyahkan kemungkaran adalah kewajiban. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangan atau kekuasaannya. Jika tidak mampu maka dengan lisannya, dan bila tidak mampu maka dengan hati, dan yang demikian adalah indikasi selemah-lemahnya iman. Yang keempat adalah orang mukmin harus membantu tetangganya yang membutuhkan. Dalam rangka solidaritas kepada tetangga untuk urusan perut, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah beriman kepadaku orang yang tidur dalam keadaan kondisi kenyang sementara tetangganya kelaparan, dan ia mengetahuinya. Hadis riwayat Tabrani dan Hakim. Bagaimana dengan urusan nyawa? Masih adakah sisa keimanan bila seorang muslim sengaja tidak berjibaku untuk membantu? Allah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya mengatakan, man lam yahtam bi amril mu'min falaisha minhum. Barang siapa yang tidak peduli, tidak memperdulikan, cuek dengan urusan orang mukmin, maka mereka bukan termasuknya orang mukmin, saudaraku. Dengan kata lain, kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk memiliki sifat sosial kepedulian berdasarkan nilai-nilai keimanan terhadap saudara kita, wabil khusus di Palestina. Wahai saudaraku, di antara kalian siapa yang siap berinfak 1 juta? Coba acungkan tangannya. Jika kalian berinfak 1 juta, maka Allah akan membalasnya dengan 10 juta. Mungkin ditambah lagi karena kita berinfak untuk membela tanah suci, di mana kelak kita akan dikumpulkan di padang mahsyar, yaitu salah satunya adalah
dikatakan di Palestina. Siapa yang siap berinfak 5 juta? Acungkan tangannya. Jika ada yang siap 5 juta, maka Allah akan ganti dengan berlipat-lipat dari 5 juta dikali 10 dikali 7 menjadi 50 juta. Saudaraku, betapa mereka membutuhkan uluran tangan dan membutuhkan bantuan dari yang kita miliki. Saudaraku, Palestina adalah negeri yang diberkahi. Palestina adalah negeri yang melahirkan para nabi. Jika kita berinfak untuk membela Palestina, insya Allah kita pun termasuk golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Orang-orang yang senantiasa membela tanah Islam. Siapa lagi kalau bukan kita yang membela saudara kita di Palestina? Semua orang mengatakan begitu. Belalah Palestina, dia akan menjawab, jangan jauh-jauh. Di kita aja banyak yang menderita. Bela dulu yang ada di kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.